Sebuah rumah bisa diibaratkan sebagai istana sebuah keluarga, sekaligus surga bagi penghuninya. Apabila penghuni rumah tersebut merasa nyaman, damai, sejahtera kehidupan para penghuninya, tapi tidak sedikit yang merasakan rumahnya bagaikan neraka bagi para penghuninya. Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab. Salah satunya, rumah tersebut tidak memenuhi syarat rumah yang ideal. Yang dimaksudkan ideal di sini adalah memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama, sehat, yaitu penghuninya tidak sakit-sakitan. Bukan berarti tidak pernah sakit, meskipun sakit tapi cepat sembuh dan kembali sehat. Berbeda dengan istilah sakit-sakitan di sini. Rumah yang ideal biasanya penghuninya sakitnya hanyalah sakit biasa saja dan hanya bersifat sementara dan cepat sembuh apabila mengalami sakit. Yang kedua yaitu tenang, yaitu penghuninya merasakan ketenangan, kedamaian, kenyamanan sehingga merasa betah menempati rumahnya. Tidak sedikit para penghuni rumah atau pemilik rumah merasa gelisah, was-was atau ketakutan, bahkan mencekam atau khawatir, sehingga para penghuni rumah merasa tidak tenang menempati rumahnya dan jauh dari kata bahagia karena merasakan tidak adanya ketenangan. Yang ketiga yaitu hoki atau keberuntungan. Hoki atau keberuntungan berkaitan dengan kerezekian atau finansial. Rumah yang hoki yaitu penghuninya atau pemiliknya akan merasa kehidupan secara finansial atau perekonomian akan berjalan lancar, bahkan bisa berkembang pesat, tidak merasakan kesulitan dalam hal keuangan atau perekonomian. Penghuni rumah atau pemilik rumah, baik penghuni rumah baru maupun rumah lama, akan merasakan dampak yang berbeda-beda di setiap individunya. Terkadang saat masih kontrak atau menyewa, kehidupan keluarganya baik-baik saja, tenang, damai, bahagia. Tapi setelah membangun rumah sendiri, kehidupan keluarganya jadi berantakan, bahkan tidak sedikit yang jadi hancur. Tapi banyak juga sebuah keluarga yang sebelumnya merasa kurang beruntung atau kurang hoki, bahkan sering sakit-sakitan, setelah pindah rumah kehidupannya berubah drastis menjadi sebaliknya. Keluarganya menjadi tenang, bahagia, dan perekonomian menjadi semakin membaik. Sehingga rumah yang ideal sangatlah penting bagi pemilik atau bagi penghuni rumah tersebut. Banyak faktor atau penyebab sehingga sebuah rumah dikatakan tidak memenuhi syarat rumah yang ideal. Berikut ini akan diungkap secara beberapa syarat penting untuk cara membangun rumah yang ideal. Sebenarnya secara spiritual banyak faktor penyebab rumah tidak memenuhi syarat rumah ideal tersebut. Tapi di sini akan dibahas faktor-faktor yang punya pengaruh besar terhadap penghuni rumah atau pemilik rumah sehingga memenuhi syarat rumah ideal. Secara garis besarnya, sebelum memulai membangun rumah, tentukan dulu lokasi atau tanah yang akan dibangun rumah tersebut. Ini adalah hal yang mendasar dan penting, karena bila salah memilih lokasi atau tempat membangun rumah akan berdampak pada para penghuninya. Sebaiknya memilih lokasi atau tanah tempat untuk membangun rumah yang baik dengan pedoman bersandar ke gunung, memandang ke depan. Yang dimaksudkan di sini, janganlah membangun rumah di sebuah lembah yang menghadap ke gunung. Ini akan berdampak kurang baik bagi penghuninya. Atau membangun rumah di bawah jalan, lebih tinggi jalanan daripada rumahnya. Hal ini juga akan berdampak kurang baik bagi para penghuninya. Hal buruk yang mudah terjadi yaitu kebanjiran saat musim penghujan secara logis. Tapi di zaman modern seperti saat ini, banyak yang sudah menerapkan penimbunan tanah yang rendah tersebut
jadi lebih tinggi dari jalanan. Itulah solusi yang terbaik untuk dilakukan untuk memilih pepatah bersandar ke gunung memandang ke depan. Ada poin penting berikutnya yang harus diperhatikan mengenai memilih lokasi tanah untuk membangun rumah, antara lain hindari membangun rumah di atas tanah bekas kuburan. Yang kedua, hindari membangun rumah di atas tanah bekas pembuangan sampah. Dan ketiga, hindari membangun rumah di atas tanah bekas TKP atau tempat kejadian perkara. Membangun rumah di atas tanah bekas kuburan sangat tidak baik, karena tanah kuburan atau tanah bekas kuburan secara spiritual mengandung aura energi kematian dan akan berdampak negatif bagi para penghuni rumah yang dibangun di atas tanah bekas kuburan tersebut. Begitu juga membangun rumah di atas tanah bekas pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah memancarkan aura energi yang tidak baik untuk lokasi membangun rumah, karena berbagai kotoran dibuang dan tertimbun di sana, dan sebaiknya dihindari. Membangun rumah di atas tanah bekas TKP secara spiritual juga sangat tidak baik, karena menyimpan aura energi penderitaan dan berpotensi mempengaruhi kehidupan para penghuni rumah yang dibangun di atasnya. Setelah menentukan lokasi yang baik, kemudian memulai membangun rumahnya. Sebelum memulai membangun rumah, kalau menurut tradisi Jawa biasanya mencari hari yang baik dan bulan yang baik untuk memulai membangun rumah. Untuk menentukan hari baik bisa ditentukan sendiri, karena tiap individu punya pedoman berbeda-beda. Dan berikut ini adalah bulan yang direkomendasikan untuk memulai membangun sebuah rumah. Pertama yaitu bulan Safar. Membangun rumah yang dimulai bulan Safar biasanya akan membawa pengaruh baik terhadap penghuninya. Kedua, bulan Rabiul Akhir. Membangun rumah pada bulan Rabiul Akhir akan membuahkan hasil yang baik. Penghuninya akan selamat, damai, dan sejahtera. Dan ketiga yaitu bulan Jumadil Awal. Membangun rumah yang dimulai bulan Jumadil Awal hasilnya sangat baik bagi calon penghuninya. Dan keempat yaitu bulan Jumadil Akhir. Mendirikan atau membangun rumah pada bulan Jumadil Akhir juga tergolong baik. Dan kelima yaitu bulan Sya'ban. Membangun atau mendirikan rumah pada bulan Sya'ban akan memberikan dampak yang baik bagi calon penghuninya. Dan keenam, bulan Ramadan atau bulan puasa bagi umat muslim. Membangun rumah yang dimulai pada bulan Ramadan adalah akan memberikan dampak sangat baik bagi calon penghuninya. Dan ketujuh yaitu bulan Dzulqa'dah. Membangun rumah atau mendirikan rumah pada bulan Dzulqa'dah tergolong baik bagi calon penghuni rumahnya. Dan kedelapan yaitu bulan Dzulhijjah. Bangun atau memulai mendirikan rumah pada bulan Dzulhijjah akan memberikan dampak yang baik bagi calon penghuninya. Dan setelah menentukan bulan yang cocok untuk membangun sebuah rumah, selanjutnya menentukan bentuk bangunan rumah. Salah satunya bentuk tata ruang kamar. Tata ruang kamar yang salah juga dapat berpengaruh buruk pada penghuninya. Menurut perhitungan para ahli Feng Shui, ruang kamar bangunan rumah harus seimbang. Yang dimaksudkan seimbang di sini, posisi kamar berada di sebelah kanan dan kiri ruang, bukan satu baris. Tapi kebanyakan ruang kamar dalam bangunan rumah berada dalam satu deretan sebelah bagian ruang. Ini kurang baik apabila ditinjau dari segi Feng Shui tata ruang sebuah bangunan rumah. Tata ruang kamar yang tidak ideal. Untuk posisi kamar dalam sebuah bangunan rumah yang harus dihindari yaitu posisi kamar berjajar 3 dalam satu baris. Hal ini akan memberikan efek yang kurang baik bagi penghuninya.
Begitu juga posisi pintu utama. Sebuah bangunan rumah harus mengikuti standar bangunan rumah yang ideal, yaitu posisi pintu utama dalam sebuah bangunan rumah tidak berada dalam satu garis dengan lorong kamar yang tembus ke pintu menuju dapur. Setelah menentukan posisi tata ruang kamar dan pintu utama, selanjutnya menentukan bentuk atap rumah yang ideal. Atap rumah merupakan mahkota dari suatu bangunan rumah, dan ternyata bentuk atap rumah atau mahkota ini juga memiliki pengaruh atau dampak yang berbeda-beda bagi penghuninya, sehingga perlu diperhitungkan bagaimana bentuk dari atap rumah yang akan dibangun. Bentuk atap rumah yang secara umum digunakan yaitu apabila dilihat dari samping terlihat seperti segitiga sama kaki, berbentuk seperti piramida, lancip di ujung bagian tengah atas. Bentuk lain yang umum yaitu model rumah Paris atau berbentuk limas, berbentuk setengah segitiga apabila dilihat dari samping, dan bentuk-bentuk lain seperti halnya rumah-rumah adat di daerah-daerah tertentu. Dari beberapa bentuk atap rumah tersebut yang harus dihindari yaitu atap rumah bentuk bedeng atau berbentuk segitiga sama kaki apabila dilihat dari samping atau bagian ujung bangunan rumah. Bentuk atap seperti ini hanya cocok untuk bangunan pabrik, rumah-rumah ibadah, seperti halnya gereja dan tempat fasilitas umum maupun kantor, dan tidak dianjurkan untuk atap rumah tempat tinggal. Sebaiknya dihindari karena bentuk atap rumah seperti ini menurut ilmu Wong Sui memberikan dampak yang kurang baik terhadap hoki bagi penghuninya. Pada awalnya penghuni rumah hokinya bagus, perekonomian lancar. Seiring berjalannya waktu akan mengalami kemerosotan, seperti halnya menaiki bukit, selanjutnya turun ke lembah yang dalam. Sedangkan bentuk atap rumah limas dan piramida melambangkan kemakmuran dan kerukunan, sehingga termasuk atap rumah yang ideal untuk digunakan dalam sebuah bangunan rumah tempat tinggal secara umum. Selain rumah-rumah adat daerah, bagi tambahan saya akan bahas mengenai posisi bangunan rumah tusuk sate, yaitu posisi bangunan rumah di seberang simpang 3 jalan. Posisi rumah tusuk sate juga tergolong bangunan rumah yang kurang baik dan termasuk bangunan rumah yang tidak ideal, karena bangunan rumah seperti ini akan menimbulkan aura yang panas akibat dari cahaya lampu kendaraan yang mengarah langsung ke bangunan rumah tersebut dan membuat penghuni rumah menjadi tidak nyaman. Untuk solusinya membuat polder atau pagar tembok tinggi sebagai penghalang masuknya cahaya ke bangunan rumah yang setiap saat melintas, khususnya di malam hari. Setelah semua sudah direncanakan dengan baik dan sudah memenuhi syarat rumah ideal, untuk alangkah baiknya sebelum melakukan pindah rumah, menempati rumah baru, melakukan acara selamatan atau doa bersama dengan mengundang tetangga terdekat dan sanak saudara. Demikianlah uraian singkat mengenai bangunan rumah ideal. Semoga bermanfaat. Salam Rahayu. Terima kasih.